dibodohi nih masyarakat Indonesia ini dengan Arab, terutama mereka-mereka ya itu yang percaya. Tadi saya bilang Habib Rizik udah selingkuh seperti itu, masih dipuja-puja juga. Jadi komentar Pak Jenderal Dudung tersebut bisa jadi polemik, itu justru buat saya tuh jadi mau ketawa. Kenapa mau ketawa? Saya coba beberapa alasan ini. Saya coba mau masuk nih logika cara berpikirnya orang-orang yang protes nih terhadap komentarnya Pak Dudung. Kok komentar begitu aja mesti sampai diprotesin, apalagi sampai nasional. Jadi buat saya jadi bikin bahan ketawaan dan ya, memalukan buat saya. Satu, saya berpikir ini komentar mereka, kan mereka mengatakan yang protes ini ya udah jelas lah, Tuhan itu kan bukan orang, Tuhan itu kan bukan dari bangsa tertentu, Tuhan itu kan nggak bisa diserupakan apapun, jadi Tuhan itu ya nggak bisa lah dikatakan sebagai orang Arab, itu jadi penyindiran atau bahkan dianggap sebagai kategori penistaan agama. Nah ini yang memalukan dan membuat tertawa gitu. Jadi kenapa? Karena itu buat saya adalah analisa saya adalah itu kedangkalan cara berpikir dalam bertuhan gitu. Nah, saya mau anggap kita bandingkan orang Kristen. Kalau ada komentar baik itu dari Muslim maupun dari orang Kristen itu sendiri yang akan mengatakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah orang Kristen itu adalah Tuhan yang bukan dari bangsa Israel atau bukan dari bangsa Indonesia. Orang Kristen ditanya di seluruh Indonesia, di dunia, nggak akan marah, nggak akan balas lagi komentar itu, nggak akan lagi ada protes. Kenapa? Karena ya sudah tahu, orang Kristen itu sudah tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang universal, Tuhan buat segala bangsa, buat segala bahasa, buat segala suku bangsa. Dan ini nggak perlu lagi dipolemikkan, mereka sudah tahu dengan sendirinya. Jadi kenapa saya berkata itu sebagai kedangkalan? Artinya kalau itu masih diprotes, kalau itu masih dijadikan polemik, kan berarti cara berpikirnya bisa seperti ini, bahwa orang Muslim justru kalau masih mempermasalahkan itu, apalagi dianggap sebagai penistaan agama, kan penistaan agama jadi satu kategori yang berat buat mereka. Nah, berarti mereka tuh masih bingung, masih perlu mempertegas lagi, masih perlu diajarkan lagi ke publik bahwa Tuhan ini bukan bangsa Arab aja, bukan bahasa Arab aja, tapi Tuhan yang universal. Jadi mereka perlu mempertegas lagi, artinya selama ini boleh dibilang masih bingung dong kebanyakan mereka tuh bertuhan, Tuhannya itu bahwa ini harus dipertegas, ini bukan bangsa yang Arab, kalau itu masih menjadi polemik. Kalau di kita kan nggak ada yang seperti itu, kita semua pada dasarnya orang Kristen udah pada tahu Tuhan kita tuh universal. Nah, jadi itu satu buat saya, satu kedangkalan. Tapi analisa kedua, saya berpikirnya begini, coba cara berpikir mereka seperti itu. Berarti kalau itu sebagai kedangkalan, berarti ada hal yang kedua. Kalau mereka sudah tahu umat Muslim bahwa itu adalah Allah yang mereka sembah juga adalah Allah yang universal, ya berarti orang-orang yang protes ini adalah orang-orang yang berkepentingan politik. Mereka tersungging. Tadi Pak itu katakan lagi baper nih, karena kemarin mungkin 212-nya sepi, nggak ada orang. Mungkin ribuan orang saja, ya paling banyak 10.000, jauh banget dibanding yang dulu. Nah, justru mereka jadi lagi baper, merasa justru, wah ini mereka ini kalau disinggung dengan Arabnya ini, mereka, wah jangan-jangan nih posisi saya untuk cari duit, yang selama ini bisa untuk cari duit, untuk dapat posisi bisa terancam nih. Kenapa begitu?
Karena kan terus terang Muslim-Muslim ini mereka sangat menghormati sekali orang-orang, terutama pemimpin-pemimpinnya yang bisa bahasa Arab. Walaupun secara wawasan pendidikan sekulernya itu kurang, mungkin karena cuman hanya sekolah pesantren, karena biasa ngafal Qurannya bahasa Arab masih bisa, tapi secara wawasan kurang, sehingga yang ada kita melihat, memandang, saya sendiri juga memandang bahwa kenapa orang Muslim di Indonesia ini sampai begitu. Coba kita lihat mereka kan benar-benar dipuja sampai katakan kayak jadi kayak di luar logika. Habib Rizik sudah ketahuan bahwa bukan rahasia umum lagi, itu baru yang ketahuan, belum lagi yang belum ketahuan nih kalau kemarin sama si Firja. Tapi masih aja diulu-ulukan gitu, ya. Masih dipuja-puja. Tabul aja masih dipuja-puja ya, belum yang nggak ketahuan. Iya, udah sesuatu yang salah. Tapi kenapa? Ya karena mungkin ngaku-ngakunya itu kan cucu Nabi, keturunan Arab. Jadi begitu banget dipuja-puja Arab. Nah, sehingga mungkin juga Pak Dudung ini menyindir ya. Iya. Tapi itu ntar saya bahas yang keduanya deh. Tapi yang saya pengen ngomong ini bahwa ini jangan-jangan yang protes-protes ini mereka merasa terancam nih posisinya untuk lahan cari duitnya. Iya, jadi kayak Anwar Abbas kan dia bisa melihat, mungkin pintar bahasa Arab karena mungkin sekolah pesantren, tapi wawasannya kita lihat benar-benar cetek. Kayak kemarin itu belum banget waktu dia komentar itu pemukulan Pak Kace itu diperbolehkan, justru itu malah mempermalukan agamanya, mempermalukan ajarannya. Jadi saya lihat itu benar-benar kayak dia kemarin komentar bahwa NKRI ini dibubarkan saja kalau MUI mau dibubarkan, Densus 88 mau dibubarkan saja. Nah, justru kan ini saya lihat ini pikiran orang yang ya pendidikannya kayak kurang gitu, walaupun nggak tahu ngakunya S2 apa S3 atau doktor atau apa gitu. Tapi memalukan, saya nggak tahu dokternya lulusan mana nih, lulusan Arab atau apa. Kualitasnya seperti itu begitu. Nah, jadi mungkin mereka terancam dengan posisi dan ya itu untuk lahan cari duitnya. Sehingga kalau selama ini yang mereka berpikir umatnya itu menghormati orang yang bahasa Arab, begitu disinggung Pak Dudung sedikit tentang Arab, langsung marah dia. Jangan sampai ini nanti kepercayaan masyarakat Indonesia nih pada berkurang nih sama ulama-ulama, ustadz-ustadz yang bisa bahasa Arab gitu. Kalah nanti sama Ade Armando, sama lebih percaya Ade Armando yang nggak bisa Arab, tapi wawasannya lebih luas, pendidikannya lebih bagus gitu. Cara bicaranya juga berbeda. Kan kita bisa lihat banyak hal yang bisa kita kritisi kan, seperti kalau saya lihat satu hal lagi bahwa kenapa Pak Dudung bisa berkomentar itu, saya yakin dia punya alasan tertentu ya. Saya yakin juga untuk menggugah karena dia lihat ini selama ini dibodohi nih masyarakat Indonesia ini dengan Arab, terutama mereka-mereka ya itu yang percaya. Tadi saya bilang Habib Rizik udah selingkuh seperti itu masih dipuja-puja juga. Si siapa tuh Bahar udah diciumin kakinya masuk penjara masih dipercaya juga, dipuja-puja juga. Jadi dia lihat ini yang Arab-Arab ini dipuja-puja banget ini, sampai Hendro Priyono juga komentar begitu kan. Jadi akhirnya dia kasihlah, baru ngomong begitu aja udah diprotes kan. Nah, saya lihat ini alasannya Pak Dudung ini dibalik itu ya itu supaya sadar dong masyarakat Indonesia. Kamu lihat ini, kita ini berbangsa, bangsa kita ini, lihat itu. Dia mungkin melihat Islam-Islam yang baik, Islam-Islam yang pintar, yang cerdas, yang nggak ke Arab-Araban, mungkin juga seperti NU, minimal secara adab masih mending, secara budaya mending. Dan saya lihat justru yang dibawa Islam ke Indonesia justru tertolong sama orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa itu mungkin peninggalan Majapahit itu budayanya sudah cukup bagus. Nenek leluhur mereka dari dulu sudah ngerti sopan santun, ngerti berbudaya, ngerti berbicara yang lembut, ngerti diajarin kesabaran kepada anak cucu mereka, sehingga terbawa sampai sekarang. Tapi kita berbeda ngelihat muslim-muslim yang di Sumatera, yang di
provinsi-provinsi lain, Sulawesi, wah ganas-ganas loh, lebih serem-serem kalau saya lihat. Mereka justru malah saya lihat kebanyakan lebih ikut ke Arab-Araban, tapi kalau yang NU kejawaan malah mereka benar-benar masih pegang culture-nya mereka. Tapi kan mau dibabat habis nih, yang Nusantara ini kan mau dikafir-kafirkan juga, ya enggak ini sama ustadz-ustadz yang Arab ini, supaya yang ustadz-ustadz Arab ini laku, supaya dia punya suara. Analisa saya sih seperti itu. Nah, saya lihat juga sekarang banyak Muslim-Muslim ini mulai sadar, seperti kayak kemarin yang cukup kontroversial di kalangan mereka sendiri, Buya Syakur yang ngomong bahwa ya jangan takut murtad, kalau kita salah ya murtad dong, masa kita mau kecebur juga tutup mata di kegelapan, ya jedak-jeduk dong nanti jalannya, ya mesti lihat terang itu, jangan takut murtad. Nah, Buya Syakur juga dia melihat bahwa benar, bahwa dia kan katakan tuh dalam tausiahnya dia juga, bahwa kita lihat nih, apalagi dia yang udah pernah sekolah di London, dia tinggal di London, kok orang-orang Eropa, orang-orang Amerika damai-damai ya. Maka sekarang anak-anak yang terdidik dari kaum muslim, yang sekolahnya cukup S1, S2, wawasan, ngelihat internet terbuka, informasi terbuka, data terbuka, dia melihat kok damai-damai aja. Justru yang di Arab-Arab ini yang perang-perang, bahkan perang sendiri antar suku, antar agama. Jadi dia mulai mempertanyakan. Nah, saya berharap semakin channel-channel kita ini juga semakin membuka mata, membuka telinga, mereka bisa melihat. Akhirnya semakin tersadarkan bangsa ini, seperti Pak Dudung ingin katakan bahwa ayo dong, jangan ikut-ikutan Arab itu kan boleh dibilang, kalau saya lihat kan karakternya kasar-kasar loh orang Arab itu. Bahkan kalau saya bilang penipu ulung, jago dia, makanya jago jualan obat itu, ngomongnya nggak habis-habis itu, berjam-jam itu. Nah, seperti itu. Nah, itu dulu deh Pak Paul. Ya, saya mau katakan. Ya, kan sudah saya bilang tadi, kalau sini kan kami berinteraksi langsung Pak dengan orang-orang Arab ini, dengan karakternya, dan mereka berkomunitas. Jadi kalau mereka lagi minoritas, mereka baik, begitu mereka mayoritas dia injek kita Pak. Iya. Itu karakter Islam soalnya. Dan bener. Islam yang Arab ya. Kalau yang yang dulu, Islam yang dulu, yang banyak yang ditulis oleh orang-orang ini ya, penulis-penulis dari Eropa, Islamnya nggak seperti itu. Iya. Tetapi Islam yang hari ini adalah Islam yang benar-benar Arab. Sehingga si Michelle Mas bilang sekarang ke Indonesia itu seperti ke Arab. Benar. Udah nggak ramah lagi. Saya juga bingung kenapa nih sekarang dia teriak-teriak orang kafir-kafir, tapi mulutnya lebih kafir daripada yang dia labelin orang kafir. Hatinya lebih kafir daripada orang yang dia labelin kafir. Dia lebih kafir lagi, mau penggal pala orang yang kafir aja nggak mau, nggak berani penggal pala orang, dia tahu itu dosa, masa dia nggak tahu itu dosa, kacau nih, gitu. Nah, saya lihat lagi nih, kayak Uni Emirat Arab aja yang dia banggakan lah, itu salah satu negara muslim maju. Kalau nggak ada Eropa, nggak ada Amerika yang investasi, yang kirim pembangunan di sana, yang buka jalan buat mereka, itu mereka banyak impor itu produk pembangunan, hotel-hotel segala macam. Mereka bangun Uni Emirat Arab. Makanya sekarang dia lihat si Arab ini mau nggak mau dia harus membuka diri, karena belajar dari puluhan tahun mungkin setelah Perang Dunia Kedua atau semenjak 1980-an lah ke atas, kenapa kok kayak Uni Emirat Arab ini bisa maju? Banyak pembangunan high-rise building dibanding negara-negara yang melakukan syariah benar-benar secara murni konsekuen, miskin semua, susah semua, bahkan bangsanya sendiri pada mengungsi ke negara-negara Eropa, Amerika gitu. Itu Pak Paul. Ya,